Siren 2024 berkisah tentang Tilagan, seorang mantan sopir ambulan yang hidupnya hancur setelah dituduh membunuh istrinya yang bernama Jennifer. Setelah menghabiskan 14 tahun dalam penjara, Tilagan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk keluar dengan jaminan selama 14 hari, dengan satu tujuan, membalaskan kematian sang istri. Namun di luar penjara, Tilagan harus menghadapi berbagai rintangan dan musuh yang menghalangi niatnya. Bagaimana keseruan dari film Siren? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Film diawali dengan lomba pidato yang diadakan di sebuah sekolah menengah. Malar menampilkan pidato tentang sosok ayahnya yang tinggal di luar negeri. Hingga akhirnya Malar memenangkan lomba pidato itu dan mendapatkan piala berbentuk ayah dan anak. Salah seorang guru bertanya kepada Malar. Saat pidato, ia menceritakan semua tentang ayahnya. Namun Malar tidak menceritakan siapa nama ayahnya dan di mana dia sekarang. Ingatan Malar kembali ke masa kecilnya, di mana dia dijauhi oleh teman-temannya, karena Malar dianggap sebagai anak dari seorang narapidana. Sedangkan ibunya telah meninggal sejak Malar masih kecil. Malar tinggal bersama nenek dan bibinya. Adegan beralih di sebuah penjara. Salah seorang narapidana yang dihukum seumur hidup bernama Tilagan yang ternyata adalah ayahnya Malar. Saat itu dipanggil oleh petugas polisi. Petugas polisi mengatakan bahwa ibu Tilagan sudah berkali-kali mengajukan pembebasan bersyarat untuk Tilagan karena ayahnya sedang mengalami sakit keras. Namun Tilagan selalu saja menolak pembebasan bersyarat untuk dirinya. Alasan Tilagan menolak itu karena tidak ingin putrinya tahu bahwa dia adalah seorang narapidana. Tilagan tidak ingin putrinya, yaitu Malar, membenci dirinya. Setelah beberapa lama berpikir, Tilagan akhirnya menyetujui pembebasan bersyarat yang diajukan oleh ibunya. Ibu Tilagan dan adik perempuannya sedang sibuk memasak makanan kesukaan Tilagan di dapur. Mereka membicarakan tentang kepulangan Tilagan. Tanpa mereka sadari, Malar mendengar semua pembicaraan mereka. Malar sangat marah karena dia tidak ingin melihat ayahnya yang dianggapnya sebagai penjahat. Malar mengunci dirinya di kamar, dan di saat dia keluar, Malar membawa semua pakaiannya. Bahkan Malar membawa semua foto-fotonya pergi. Malar pindah ke rumah bibinya yang berada di depan rumah neneknya. Ia berkata akan meninggalkan rumah selama ayahnya tinggal di rumah itu. Tilagan disambut oleh keluarga besarnya di depan rumah. Mereka terharu melihat kedatangan Tilagan yang akan pulang selama 14 hari. Tilagan teringat saat dirinya membawa pulang istrinya dulu setelah mereka menikah. Setelah itu, Tilagan menemui sang ayah yang saat itu sedang terbaring sakit. Ia teringat saat putrinya berusia 1 tahun, ayahnya membawa Malar mengunjunginya di penjara. Ayahnya bertanya, apa yang akan ia jawab saat Malar nanti bertanya, di mana ayahnya? Tilagan menjawab, katakan saja bahwa ayahnya sudah mati, daripada dia mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Tilagan tidak melihat keberadaan putrinya di rumah itu. Ibunya berkata bahwa Malar pergi ke rumah bibinya yang berada di depan rumah mereka setelah mengetahui bahwa Tilagan akan pulang ke rumah. Di sebuah kampanye, terlihat Manikam disambut antusias oleh penduduk setempat, namun tidak dengan Ambar yang merupakan salah satu kaki tangannya. Kemudian Ambar menghubungi salah seorang kepercayaannya. Tampak mereka sedang menyusun rencana untuk membunuh Manikam.
Kemudian terlihat salah seorang polisi yang bernama Velankani yang ditugaskan untuk menjaga Tilagan. Ia datang menjemputnya. Tilagan menawari Velankani untuk makan terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, Velankani menyantap makanan di rumah Tilagan. Di saat itu Tilagan memanfaatkan waktu untuk melihat putrinya dari depan pagar. Namun sayangnya, bus sekolah yang datang malah menghalanginya melihat Malar. Setelah itu, Velankani membawa Tilagan ke kantor polisi untuk menandatangani surat pernyataan bahwa selama dirinya bebas bersyarat, akan ada petugas polisi yang akan mengawasinya selama 24 jam. Dia tidak lain adalah Velankani. Di saat yang sama, inspektur polisi wanita yang bernama Nandini sedang menangani kasus seorang pemuda yang kedapatan mencuri sepeda. Sesampainya di rumah, ibunya berkata bahwa bis sekolah yang biasa mengantar Malar tidak bisa datang. Tilagan diminta oleh ibunya untuk menjemput putrinya di sekolah. Sayangnya di saat itu hujan lebat. Tilagan berteduh di sebuah warung. Ternyata Malar juga menuju ke warung yang sama untuk berteduh. Tilagan memperhatikan putrinya secara sembunyi-sembunyi. Dia teringat kebersamaannya bersama istri dan putrinya 14 tahun yang lalu. Tiba-tiba datang beberapa pemuda berandalan yang juga akan berteduh di warung itu. Mereka berbicara kotor di depan Malar. Tidak ingin terjadi keributan, Malar pun pergi dari tempat itu. Sambil menangis, Malar berkata, seandainya ayahnya ada, maka dia pasti akan menghajar para pemuda itu. Benar saja, setelah kepergian Malar, Tilagan menghajar para pemuda itu hingga babak belur. Keesokan harinya, Tilagan kembali menjalani wajib lapor ke kantor polisi. Pemuda yang kemarin dihajarnya berkata bahwa Tilagan adalah orang yang telah menghajar mereka. Disinilah Tilagan menjelaskan kepada polisi bahwa selama 14 tahun dia dipenjara. Dia menyangka putrinya hidup aman, namun ternyata putrinya harus mendapatkan komentar cabul dari pemuda berandalan itu. Polisi itu pun membela Tilagan atas perbuatan para pemuda itu. Saat di perjalanan pulang, Tilagan mengajak Velankani untuk minum di sebuah bar untuk mengingat masa lalunya. Tilagan menutup sebagian wajahnya agar tidak ada yang mengenalnya. Velankani meminta sekotak bir secara gratis. Di saat yang bersamaan, Tilagan melihat keberadaan Manikam dan Ambar di depan bar. Ternyata di tempat itu juga terlihat pemuda yang dihajarnya saat berada di sebuah warung. Ambar menghubungi anak buahnya untuk segera menghabisi nyawa Manikam. Dia memberitahukan bahwa Manikam sudah berada di bar Anci saat itu. Velankani tidak menemukan keberadaan Tilagan di dalam mobilnya. Dia mencari ke beberapa tempat. Ternyata Tilagan baru saja pergi ke toilet. Tilagan membawa Velankani ke suatu tempat agar mereka bisa minum minuman keras. Setelah meminum beberapa botol, akhirnya Velankani mabuk hingga dirinya tertidur. Sedangkan di tempat lain, terlihat anak buah Ambar mendatangi Manikam untuk menghabisi nyawanya. Lelaki itu menusuk Manikam beberapa kali hingga tubuh Manikam jatuh tidak bernyawa. Tilagan terpaksa menggantikan Velankani untuk menyetir mobil. Dia teringat akan masa lalunya yang dulu bekerja sebagai sopir ambulan. Keesokan harinya, terlihat beberapa anggota polisi dan masyarakat ramai di tempat kejadian pembunuhan. Inspektur Nandini dipercaya untuk memimpin penyelidikan kasus ini. Ambar memarahi anak buahnya karena pisau yang ia gunakan untuk membunuh Manikam tertinggal di TKP. Sedangkan polisi Nandini masih mengumpulkan bukti untuk memecahkan kasus pembunuhan Manikam. Dia menemukan beberapa kasus hampir memiliki motif yang sama. Nandini mencari berkas kasus pembunuhan terakhir, lalu mencocokkannya dengan data yang ia punya. Di tempat lain, Tilagan mendatangi rumah pertanian milik Ambar untuk membicarakan mengenai jual beli tanah. Ambar teringat bahwa Tilagan adalah seorang sopir ambulan yang dia kenal di masa lalu. Ambar mencekik Tilagan, namun dibalas oleh Tilagan dengan menutup kepala Ambar dengan plastik. Ambar yang sudah kehabisan napas menerima bantuan Tilagan. Ternyata alat bantu pernapasan itu
telah diisi dengan sianida, hingga Ambar semakin kesulitan bernapas. Pada akhirnya ia merangkak keluar. Sebelum polisi datang, Ambar telah meninggal dunia. Atasan Nandini hanya memberikan waktu 24 jam untuk menangkap pelaku pembunuhan. Di saat Nandini sedang mencari dalang dari rangkaian pembunuhan, datanglah seorang ibu yang sedang mencari anak lelakinya yang hilang. Ternyata anak dari ibu tersebut adalah pemuda yang pernah kedapatan mencuri sepeda. Dan pemuda itu juga yang pernah menggoda Malar di dekat warung. Murti berkata, anak ibu itu adalah seorang pencuri dan juga telah mencoba melecehkan seorang gadis, lalu ia dipukul oleh ayah gadis itu. Setelah menyelidiki satu persatu bukti, sampailah Nandini pada Tilagan. Tilagan yang saat itu sedang menjual tanah miliknya, didatangi oleh Nandini dan beberapa polisi lainnya. Nandini langsung menyeret Tilagan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Manikam dan Ambar. Di saat bersamaan kejadian itu disaksikan oleh Malar. Tilagan dibawa ke kantor polisi untuk diambil sampel sidik jarinya. Nandini menetapkan Tilagan sebagai tersangka pembunuhan hanya dari pencocokan yang dia lakukan sendiri. Karena tidak ada bukti yang jelas, Tilagan tidak bisa dituduh sebagai pelaku pembunuhan Manikam dan Ambar. Nandini berjanji akan menemukan bukti kejahatan Tilagan. Tilagan teringat masa lalunya saat di penjara. Ketika ia mencoba melarikan diri, Tilagan dihajar habis-habisan hingga terluka. Ternyata Tilagan telah dihukum bahkan sebelum ia dinyatakan bersalah. Jika napi lain mendapatkan hukuman, baru dibebaskan. Lain halnya Tilagan, ia harus tercatat berkelakuan baik terlebih dahulu, baru ia bisa dibebaskan. Tilagan harus rela di penjara untuk mempersiapkan dirinya melakukan balas dendam. Tilagan mengajarkan para napi tentang kehidupan yang lebih baik. Namun ia juga belajar dari para napi bagaimana menjadi seorang penjahat. Salah seorang sahabat Tilagan sesama napi berkata, dia siap membantu Tilagan membalaskan dendamnya, bahkan jika harus membunuh sekalipun. Kembali ke masa sekarang, Malar mendapatkan bulian dari teman-temannya di sekolah karena ia adalah anak seorang narapidana. Cerita Malar tentang ayahnya yang bekerja di luar negeri itu hanya kebohongan. Tidak tahan dengan rasa malu, Malar akhirnya pulang. Malar membanting piala yang pernah ia dapat dari lomba pidato di depan ayahnya, hingga piala itu hancur berkeping-keping. Lalu ia mengaku kepada Nandini bahwa dia telah melihat ayahnya bersama seorang anggota polisi pulang dalam keadaan mabuk. Malar meminta polisi segera menangkap ayahnya. Pernyataan Malar tidak bisa dijadikan bukti karena ia sedang marah dan kesal kepada ayahnya. Polisi Nandini harus segera menemukan pemuda yang hilang untuk dijadikan saksi yang lebih kuat. Benar saja, ada seorang sopir bajai mengatakan bahwa suatu malam dia pernah mengantarkan pemuda itu ke suatu tempat yang tidak jauh dari rumah Tilagan. Polisi segera menuju ke lokasi tersebut. Mereka menemukan tanah yang mencurigakan, dan saat digali, mereka menemukan mayat pemuda itu yang telah terkubur. Malar sedang melakukan tradisi menyambut masa pubertasnya. Tilagan hanya bisa memandang putrinya dari kejauhan. Keesokan harinya, Tilagan mencari Velan ke kantor polisi. Di sana dia bertemu ibu pemuda itu. Kemudian ibu itu menyeret baju Tilagan sambil mengungkapkan kemarahannya. Sedangkan Nandini mendapatkan kabar bahwa sidik jari Tilagan tidak sesuai dengan kasus pembunuhan. Demi membersihkan namanya, Tilagan meminta bantuan Velan untuk mengambil berkas otopsi pemuda itu yang bernama Vicky. Kemudian Tilagan menyerahkan berkas itu kepada Nandini. Kemudian ia menuduh Nandini sebagai pembunuh lelaki tersebut. Tentu saja hal itu membuat Nandini marah. Tilagan berkata, semua orang yang dituduh tanpa bukti pasti akan marah. Apalagi dirinya yang seorang napi. Dia bahkan merasa ketakutan saat dituduh sebagai pembunuh. Kemudian satu persatu fakta mulai terkuak. Salah satu anak buah Manikam mengakui dia telah membunuh Manikam bersama dengan Vicky. Namun saat mereka membunuh Manikam, lelaki itu telah terlebih dahulu meninggal dunia
dengan bersimbah darah. Lelaki itu juga mengaku telah membunuh Vicky karena ribut masalah pembagian uang 50 lak yang mereka dapat dari Ambar. Untuk mengumpulkan bukti lainnya, polisi mencari narapidana yang tuli dan bisu, lalu mengumpulkan mereka semua. Mereka mengatakan Tilagan tidak mungkin membunuh. Kemudian Sin memperlihatkan awal pertemuan Tilagan dan istrinya yang bernama Jennifer. Jennifer adalah salah seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit. Namun Jennifer mengalami tuli dan bisu. Tilagan dan Jennifer menikah, kemudian mempunyai anak yaitu Malar. Suatu malam Katir dipukul oleh Ambar dan anak buahnya. Bahkan polisi bekerja sama dengan mereka. Katir menghubungi Tilagan untuk meminta bantuan. Ternyata Katir diminta menandatangani sebuah dokumen demi kepentingan Ambar. Katir yang akan dihabisi oleh Ambar berhasil dicegah Tilagan. Bahkan Ambar mendapatkan pukulan benda tumpul di kepalanya hingga ia pingsan. Barulah diketahui bahwa Ambar diperintahkan oleh polisi Nagalinggam untuk membunuh Katir karena Katir menjalin hubungan dengan adiknya. Mereka berbeda kasta hingga hubungan mereka ditentang. Ia khawatir Katir dan adiknya kawin lari, sehingga membuat dirinya terhina di masyarakat. Kesal karena Tilaga membantu Katir, polisi Nagalinggam merencanakan pembunuhan kepada istri Tilagan. Mereka menabrak mobil yang dinaiki Jennifer, kemudian menusuknya berkali-kali. Kemudian Tilagan datang untuk menyelamatkan istrinya. Ia membawanya ke dalam mobil ambulan menuju ke rumah sakit. Di jalan, mobil Tilagan dihalangi oleh beberapa preman yang menggunakan motor serta mobil, hingga akhirnya Jennifer berhasil dibawa ke rumah sakit. Namun naas, nyawa Jennifer tidak tertolong. Jennifer dinyatakan telah meninggal dunia sejak di perjalanan menuju ke rumah sakit. Tilagan sangat bersedih kehilangan istri yang dicintainya. Belum selesai pemakaman istrinya, Tilagan harus menerima kenyataan dirinya ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap istrinya dan juga sahabatnya yang bernama Katir. Karena istrinya telah berselingkuh dengan Katir, atas tuduhan itu Tilagan harus menerima hukuman di penjara seumur hidup. Kembali ke masa kini, polisi Nandini sudah mendengarkan cerita hidup Tilagan di masa lalu. Jika dulu Tilagan dituduh melakukan pembunuhan, namun kasus saat ini Nandini yakin Tilaganlah pelakunya. Adegan memperlihatkan di malam Tilagan bersama Velan Kani yang saat itu sedang berada di sebuah bar. Setelah Velan tidak sadarkan diri karena mabuk, Tilagan kemudian membunuh Manikam hanya dengan menggunakan sebuah seng yang digesekkan ke lantai, sehingga menimbulkan bunyi yang memecahkan gendang telinga Manikam. Velan mengajak Tilagan untuk minum terakhir kalinya, karena masa bebas bersyarat Tilagan akan berakhir malam ini. Kemudian Nandini memperingatkan polisi Nagalinggam untuk menjaga keselamatannya. Setelah kematian dua sahabatnya itu, maka dialah target berikutnya. Tilagan menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhirnya bebas bersyarat. Ia mencoba melarikan diri. Tilagan mencuri alat komunikasi salah seorang anggota polisi yang sedang berjaga di acara karnaval. Ia memerintahkan semua anggota polisi meninggalkan atasan mereka yang bernama Nagalinggam, yang menjadi target terakhir balas dendamnya. Tilagan kemudian membuat pertunjukan kembang api untuk mengalihkan perhatian semua orang. Di saat itulah ia menculik atasan polisi, kemudian menyeretnya ke tempat yang sepi. Pertarungan terjadi di antara keduanya yang memiliki tenaga yang sama kuat. Namun pada akhirnya, Tilagan berhasil memukul atasan polisi itu dengan benda tumpul yang membuatnya sekarat. Polisi Nandini menemukan atasannya yang terbaring tidak berdaya. Ia segera memerintahkan anak buahnya membawa atasannya ke sebuah ambulan. Ternyata itu adalah ambulan Tilagan. Tilagan menyaksikan sendiri bagaimana polisi itu meregang nyawa. Kemudian ia pergi begitu saja. Ketika para polisi mendatangi rumahnya, Tilagan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia terlihat sedang bermain bersama anak-anak. Keesokan harinya, Tilagan harus kembali ke penjara. Polisi Nandini sudah menunggunya di depan rumah. 1 bulan kemudian, Nandini membawa Malar mengunjungi Tilagan. Sejak saat itulah,
Malar mau menganggap Ilagan sebagai ayahnya. Film pun berakhir.